warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya, Novi Damayanti. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang teori psikologis pada novel Amrik Kembang Kopi karya Sunaryata Suemarjo. Apa sih sebenarnya teori psikologis itu? Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita bahas sama-sama. Selamat menyaksikan. Saya akan membahas teori psikologi pada novel Amrik Kembang Kopi karya Sunaryata Suemarjo. Sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, kita harus tahu dulu nih apa itu teori psikologis kan? Psikologi sastra merupakan kajian sastra yang memandang karya sastra sebagai aktivitas kejiwaan. Ini menurut Endra Suara tahun 2013 halaman 96. Dalam hal ini, pengarang menggunakan cipta rasa dan karya dalam berkarya. Kemudian pembaca menanggapi karya sastra tersebut dengan kejiwaannya masing-masing. Kejiwaan manusia berhubungan dengan rasa yang ada dalam diri manusia masing-masing, dan salah satunya adalah konflik. Baik, langsung saja kita akan membahas aspek psikologis pada novel Amrik Kembang Kopi karya Sunaryata Suemarjo. Pada aspek ide merupakan hal yang mendasari personalitas seseorang. Ide dapat direpresentasikan sebagai kebutuhan dasar alamiah. Ide bekerja dengan menganut prinsip kesenangan. Ide mencari kepuasan secara instan terhadap keinginan dan kebutuhan manusia. Aspek ide tokoh Tita pada novel Amrik Kembang Kopi dapat kita lihat pada cuplikan tersebut bahwa terlihat tokoh Tita mempunyai watak yang keras dan ide tokoh Tita menolak pernikahan ayah kandungnya dengan ibunya Santi karena kecintaan Tita terhadap ibu kandungnya yang sudah meninggal. Aspek ide tokoh Santi pada novel Amrik Kembang Kopi. Berdasarkan kutipan tersebut terlihat bahwa ide dari tokoh Santi ditunjukkan dengan tidak menyetujui pernikahan ibu kandungnya Santi dengan ayahnya Tita. Lain halnya karena orang tua mereka berdua sama-sama pernah mengalami keadaan yang sama, kehilangan kecintaan dari ayah dan yang satu dari ibu. Tetapi akhirnya Tita bisa menerima keadaan Santi. Aspek ide tokoh Sony pada novel Amrik Kembang Kopi dapat kita lihat pada kutipan tersebut menggambarkan bahwa ide tokoh Sony berniat tidak baik pada Tita, yaitu keinginannya untuk bercinta bersama Tita waktu berada di hotel. Tita yang menyadari menolak halus. Lalu beberapa saat kemudian Tita pergi dari hotel meninggalkan Sony. Tita marah pada Sony yang mempunyai niat tidak baik. Sampai saat ini Tita belum bisa memaafkan Sony. Pada aspek ego adalah struktur psikis yang berhubungan dengan konsep tentang diri, diatur oleh prinsip realitas dan ditandai oleh kemampuan untuk menoleransi frustasi. Ego meletakkan dasar untuk perkembangan yang disadari tentang perasaan diri sebagai individu yang berbeda. Aspek ego tokoh Tita pada novel Amrik Kembang Kopi dapat kita lihat pada kutipan tersebut menggambarkan tokoh Tita merasa bahwa ego dalam dirinya seperti orang yang tidak dihargai sama sekali. Tita dianggap oleh Sony sebagai wanita yang murahan. Sony yang menilai bahwa kecintaan itu hanya seperti itu saja. Menurut Tita, kecintaan itu suci seperti hati yang bersih, tanpa paksaan, dan semua yang dilakukan itu karena cara yang ikhlas bersama-sama. Aspek ego tokoh Santi pada novel Amrik Kembang Kopi. Berdasarkan pada kutipan tersebut menunjukkan bahwa kepribadian ego pada diri tokoh Santi yang bertindak berani kepada kakaknya setelah hubungan mereka dilarang tidak disetujui oleh kakaknya sangat kaget dan tidak percaya bahwa kakaknya yang selama ini baik terhadap dirinya tetapi tidak menyetujui hubungannya dengan Kun. Aspek ego tokoh Sony pada novel Amrik Kembang Kopi. Berdasarkan pada kutipan tersebut terlihat bahwa Sony tidak bisa mengendalikan ego yang dia miliki, keinginan untuk berbuat tercela waktu di hotel yang tidak bisa ia kendalikan. Pada aspek superego merupakan aspek moral dari suatu kepribadian yang didapat dari pengasuh orang tua atau norma-norma dan nilai-nilai dari dalam masyarakat dan didasarkan pada moral dan penilaian tentang benar dan salah. Aspek superego tokoh Tita pada novel Amrik Kembang Kopi. Berdasarkan kutipan tersebut menggambarkan bahwa Tita lebih memilih untuk tinggal bersama dengan tante dan ibunya. Super ego menunjukkan bahwa Tita ingin berbuat baik kepada semua orang. Tita telah bekerja keras untuk mencukupi
kebutuhan dirinya sendiri dan juga mencukupi kebutuhan adiknya Santi. Aspek super ego tokoh Santi pada novel Amrik Kembang Kopi. Super ego yang lain yang dimiliki oleh Santi terlihat ketika ia memberikan kasih sayang kepada kakaknya Tita yang selalu mendoakan Tita agar senantiasa mendapatkan sesuatu yang diinginkan dapat tercapai. Aspek super ego tokoh Sony pada novel Amrik Kembang Kopi. Super ego Sony yang berniat baik untuk meminta maaf pada Tita, tetapi Tita selalu menolak untuk bertemu dengan dirinya. Padahal Sony sudah benar-benar tulus ikhlas ingin meminta maaf pada Tita. Pada akhirnya, Tita memberi maaf Sony. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada aspek psikologis tokoh Tita, yaitu tokoh utama antara ide dan ego seimbang, akan tetapi pada akhirnya dimenangkan oleh super ego, yaitu pada akhirnya kembali menjalin hubungan dengan Sony dan memilih tinggal bersama dengan ibu tirinya. Pada tokoh Santi dapat mengalahkan ide dan ego yang pada akhirnya super ego yang mendominasi dan ditunjukkan dengan nilai moral baik yang ada pada diri Santi tersebut. Kemudian pada tokoh Sony merupakan tokoh yang pada awalnya didominasi oleh ide yang sangat kuat dengan keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan nilai moral tetapi seimbang dengan ide. Walaupun pada akhirnya tokoh Sony super ego yang menang. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai teori psikologis. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.